Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi di pelabuhan ataupun di kapal, ingin turun ke pelabuhan Bakauheni Lampung. Ini baru saja dibuka guys, pintunya. Kita lihat gerbangnya dibuka, tapi jembatannya belum diturunkan ya guys ya. Jadi kita nunggu jembatannya diturunkan baru kita bisa jalan. Welcome to Lampung. Oke guys, perjalanan kita kali ini kita di jam 2 pagi ya guys ya. Jam 2 pagi telah sampai di pelabuhan Bakauheni Lampung. Tadinya kita dari Merak ya guys ya. Kapal ini penyeberangan dari Merak ke Bakauheni. Nah, kita sudah menuruni ini guys. Kita sudah menuruni jembatan dan saya masih bingung di sini. Jadi saya agak pelan nunggu teman-teman yang di belakang juga biar ada barengan ya guys ya. Nah, saya di sini bingung mau lewat mana. Tapi sepertinya lurus aja guys. Nah, takutnya kita kalau lewat sini itu kita kebablas ke tolnya ya guys ya, tol Sumatera. Makanya dari itu saya agak was-was kalau lewat sini, takutnya malah masuk tolnya. Oke guys, ini udah ada barengan ya guys ya di belakang kita. Kita lanjut terus. Dan ini perjalanan jam 2 malam ya guys ya. Jam 2 malam yang mana sepi banget. Hanya ada mobil-mobil yang dari pelabuhan aja guys. Nah, ini itu dia temannya guys ya. Dia udah ngebut karena dia udah tahu jalannya ya guys ya. Jadi kita ikuti saja. Oke guys, yang tadi kalau kita mengkol kiri itu masuk tol ya guys ya. Nah, kalau lurus ini kita melewati bypass Sumatera, yang mana bypass ini dari Bakauheni Lampung sampai ke Aceh ya guys ya. Dan inilah suasana di Bakauheni Lampung. Masih banyak ya guys ya yang buka pada malam dini hari, dan jalanannya begitu gelap ya guys ya, tidak ada lampu penerangannya. Oke, untuk Gubernur Lampung nih, ini PR banget untuk Gubernur Lampung ataupun Bupati Lampung Selatan agar dikasih penerangan jalan, karena kita sebagai masyarakat juga kalau beli listrik itu sudah ada PPJ, pajak penerangan jalan. Jadi harusnya jalan-jalan yang ada di Lampung ini harusnya terang ya guys ya. Oke guys, kita lanjut saja. Ini kita menuju ke Bandar Lampung, tapi kita tidak sampai Bandar Lampung ya guys ya, karena saya pulangnya ke Candipuro Lampung Selatan. Video agak saya cepatkan karena kalau ditelusuri ini panjang banget ya guys ya, sekitar 1 jam lebih guys. Jadi kita singkat aja menjadi 28 menit. Oke guys, terpantau jalanan di Bakauheni Lampung ini masih banyak yang buka ya guys ya. Nah, seperti konter, terus tiket pelabuhan dan juga Alfamaret masih banyak yang buka. Dan ini kita akan melewati jembatan dan juga perkebunan ya guys ya.
Nah, di sini perkebunan. Nah, itu ada hajatan tuh guys, harusnya kita mampir tuh. Nah, ini ada teman kita, dia juga ingin ke arah Bandar Lampung. Nah, seperti ini guys, sepanjang perjalanan jalan bypass Lampung seperti ini guys. Ini karena kamera kita aja ya guys ya, jadi kelihatan banget, tapi kalau pakai HP ini udah nggak kelihatan guys jalannya. Seperti itu guys ya, memang gelap banget lah kalau tidak papasan dengan mobil ataupun motor. Ini sangat gelap sekali guys, karena memang kata orang Jawa mah Sumatera itu masih hutan. Makanya banyak orang Jawa nggak mau ke Sumatera karena anggapnya Sumatera itu hutan. Padahal penduduk di Sumatera itu banyak sekali guys. Dan di perjalanan kita kali ini guys, ini memang benar-benar sepi ya guys ya. Itu kendaraan yang hanya ke kapal ataupun dari kapal. Kita bisa lihat kanan kiri itu kadang ada ini PT, depan PT, habis itu kebun lagi ataupun pohon-pohon kayu. Ada rumah makan paling guys ya, rumah makan tuh. Ini tempat pemukiman. Sepertinya kita udah mau sampai Penengahan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Nah, ini masuk tol Bakahuni apa Penengahan ya guys ya. Yang tahu boleh komen-komen ya guys ya, itu pintu masuk tol mana. Oke, yuk kita lanjut terus. Buat teman-teman yang rumahnya bukan di Sumatera, saya sarankan kalau melewati sini ya pagi, siang, sore, jangan malam ya guys ya. Ini karena saya orang sini, maksudnya sudah tahu Medan atau sepak terjang jalan di Lampung, jadi saya berani. Guys, kalian orang Jawa ataupun orang mana-mana jangan heran ya guys ya kalau jalan di Lampung ini gelap banget. Dan ini ada apa guys? Oh, perbaikan jalan. Ini kita sudah sampai Penengahan ya guys ya. Dan sebentar lagi kita mau sampai Kalianda. Karena kalau untuk ke Candipuro itu melewati beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bakahuni, Penengahan, Kalianda, sedikit Waipanji, atau tidak ya, kayaknya tidak sih Waipanji, langsung Sidomulyo dan sampai ke Candipuro. Seperti itu guys. Nah, ini kita rekam pakai kamera Insta360 AC Pro. Dan itu suara anak saya guys ya, dia lagi senang sekali, makanya suaranya seperti itu. Oke guys, kita telusuri terus setelah jalan di Panjang ini, yang mana jalan di Panjang ini terkenal begalnya ya guys ya. Tapi menurut saya ya, kalau orang Lampung tahu sendirilah daerah-daerah yang rawan ataupun daerah-daerah yang normal. Tapi untuk orang yang di
luar Lampung tidak tahu daerah, mending pagi, siang, sore aja guys. Karena sebagian orang itu ya ada musim-musiman sih, untuk kayak gitu ada musim-musiman ya guys ya. Kadang ada musim begal ya, sehari 10 kali di Lampung. Khususnya di Kecamatan Candipuro pernah ya, di tahun 2022 atau 2023 itu pas lebaran itu sehari sampai 10 kali guys. Entah itu kehilangan ataupun dibegal ataupun ditodong, itu sehari 10 kali sampai seminggu ya guys ya, sampai seminggu. Dan itu membuat khawatir masyarakat, khususnya di Kecamatan Candipuro. Setelah itu masyarakat Candipuro unjuk rasa dan ada yang anarkis sampai membakar kantor Polsek Candipuronya, dan sekitar 12 orang itu ditangkap dan dipenjara ya guys ya. Tapi sekarang sudah dikeluarkan karena mereka hanya kena kurungan 6 bulan saja. Dan yang paling uniknya, di dalam pembakaran Polsek Candipuro itu provokatornya ya begal itu sendiri gitu guys. Jadi ya mereka yang memprovokatori gitu, kata teman-temanku seperti itu. Ada begalnya ikut demo katanya dan memprovokatori pembakaran di kantor Polsek Candipuro itu guys. Oke, kita lanjut lagi di perjalanan. Sepertinya kita sudah di Kecamatan Kalianda ya guys ya. Ini kita sudah sampai Kecamatan Kalianda ya. Seperti inilah jalanan yang ada di Sumatera, khususnya di Lampung. Jalanannya ya seperti ini, pakai kamera harusnya stabil banget ya guys ya, tapi masih aja kalau jeglukan masih kerasa karena memang jalannya tidak rata banget guys. Dibilang mulus ya mulus, tapi banyak tembelannya juga. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting gubernurnya tidak korupsi ya guys ya, bupatinya tidak korupsi, itu saja permintaannya. Dibangun ini apa namanya, daerahnya dibangun, jalannya, ekonominya maju, ekonominya kuat, maka masyarakatnya pun sejahtera. Kita ini menelusuri jalan ini sendirian ya guys ya. Saya sendirian guys, memang sengaja saya sendirian menelusuri jalan ini malam-malam ya. Waktu itu saya suntuk lah, dibilang suntuk, gabut, pengen menelusuri sendiri waktu malam. Seperti apa sih waktu malam di melewati jalan lintas Sumatera ini dari Bakahuni sampai di rumah saya. Ternyata cukup asik, sejuk dan dingin karena ini masih musim penghujan ya guys ya, jadi dingin banget ini. Dan ini saya coba mutar musik cuma tidak jadi karena saya lupa bawa handset, jadi percuma aja saya mutar musik. Dan juga jadi saya fokuskan untuk menelusuri jalan saja tanpa menggunakan musik. Oke, seperti ini guys keadaannya di Kecamatan Kalianda. Ya mulai ramai lah untuk di Kecamatan Kalianda ini.
nanti sepi-sepi ya dari Sidomulyo ke Candipuro itu guys. Itu daerah-daerah yang rawan. Tapi saya coba untuk telusuri malam-malam seperti apa keindahan ya, walaupun sepi tapi enak guys. Untuk touring malam-malam di Lampung ini enak banget guys. Cuman jalannya masih banyak yang berlubang ya, yang sangat disayangkan itu aja guys. Nah ini saya sampai Kalianda, dan sampai pertigaan Kalianda tuh ada tubuhnya dan kantor bupatinya di sebelah kiri. Sebelah kanan adalah Koramil ataupun entah, pokoknya Koramil sepertinya guys. Dan samping kiri itu taman ya guys ya. Ini kita ngebut ya guys ya, karena memang asik kalau malam tuh untuk ngebut guys. Dan juga video saya ini dipercepat ya guys ya, 2 kali lipat untuk menghemat pengunggahan, agar kalian juga tidak bosan melihat perjalanan yang tidak sampai-sampai ini. Jadi kita cepatkan 2 kali lipatnya. Oke. Jadi kelihatan ngebut banget. Ya, untuk di daerah Kalianda ini ya masih penerangan oke ya guys ya, karena nah udah sampai sini udah mulai redup lagi guys, karena Kalianda ini ibu kotanya Lampung Selatan, jadi agak ramai. Dan ini kita udah ingin sampai ke Kecamatan Candipuro, Sidomulyo. Dari Kalianda menuju Kecamatan Sidomulyo. Sebenarnya asiknya jalan malam ini sambil mendengarkan musik ya guys ya, agar perjalanan tidak terasa, tak tahu sampai gitu ya guys ya. Tapi asli guys, ini kalau naik mobil kita itu sekitar 2 jam lebih. 2 jam lebih. Saya pernah naik mobil dari Sidomulyo ya, karena nggak bisa ada sih travel dari Candipuro, cuman enaknya biar cepet dari Sidomulyo ke Bakahuni itu memakan waktu 2 jam lebih sedikit guys. Nah, di perjalanan kita pada malam hari ini menggunakan motor, entah kenapa perjalanannya dari Candipuro ke Bakahuni itu, atau dari Bakahuni ke Candipuro itu hanya 1 jam 6 menit. Jadi 2 kali lipat bahkan lebih kalau kita menggunakan mobil, dan juga motor lebih cepat menggunakan motor. Entah, tapi kalau kita naik motornya siang hari karena banyak mobil, mungkin lebih lama, bisa jadi sampai 2 jam. Karena kita perjalanannya malam, jadi ya cepat guys, 1 jam 6 menit. Dan sebelah kiri kita ini banyak banget ya guys ya, pantai-pantai elit. Buat kalian yang ingin touring itu di Kalianda itu surganya laut ya guys ya, surganya pantai. Jadi banyak banget pantai-pantai bagus yang ada di
Kalianda, atau kalian bisa touring ke Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, dan juga ke Pulau Krakatau. Itu bisa melewati di Kecamatan Kalianda. Dan ini kita sebentar lagi sampai Sidomulyo ya guys ya. Sepertinya kita sudah sampai Sidomulyo ini guys. Dan di depan kita ini tol Sidomulyo. Bisa kita lihat saya sendirian ya guys ya, tidak ada mobil papasan. Nah, baru ada paling mobil-mobil motor, jarang sekali untuk malam ya guys ya. Dan ini kita sampai tol Sidomulyo. Oke guys, yang coba kalian komen-komen, saya enaknya touring kemana lagi ya guys ya, touring kemana lagi, coba komen kalian agar kita bisa mencobanya, daerah-daerah yang bagus gitu guys. Oke, ini kita masuk ke gerbang Sidomulyo ataupun Tugu Plang Sidomulyo. Guys, saya berasa punya jalan sendiri ya guys ya, karena memang tidak ada yang papasan ataupun barengan ya guys ya. Kalau di Sidomulyo ini cukup ramai ya guys ya. Memang dia pusat orang-orang kalau mau belanja pasti ke Sidomulyo. Jadi tapi kalau malam seperti ini banyak toko-toko yang tutup. Tapi sepanjang perjalanan Sidomulyo itu pasti ruko semua guys. Jarang yang tidak ruko seperti ini guys. Enaknya kita kemana lagi ya guys ya setelah perjalanan ini guys. Dan di depan saya ini sampai lapangan Sidomulyo guys. Masih terpantau jalanan ya, masih terang guys. Untuk daerah Sidomulyo, dan ingin perbatasan Candipuro itu baru terasa banget gelapnya guys. Dan orang Sidomulyo kalau malam seperti ini tidak berani ya guys ya, kebanyakan tidak berani ke Candipuro, entah kenapa. Oke guys, seperti inilah jalan
provinsi yang ada di Kecamatan Sidomulyo menuju Candipuro. Ini jalan baru ya guys ya. Ini jalan baru, cuman udah banyak yang lubang guys. Dan kita sudah memasuki Kecamatan Candipuro guys. Ini telah memasuki Kecamatan Candipuro. Seperti ini guys pemandangan ataupun situasi di Kecamatan Sidomulyo. Dan ini suara anak saya guys, bayi umur 1 tahun. Mulai gelap guys, tapi ya masih ada penerangan dari jalan rumah-rumah orang ya guys ya. Oke guys, cukup sekian ya guys ya video dari saya. Kalian bisa komen-komen lagi saya harus kemana, harus mencobakan jalan di mana guys. Yo guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya ya guys ya, agar video saya dapat berkembang dan bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, vlog kita kali ini ataupun touring kita kali ini kita akhiri sampai di sini saja ya guys ya. Banyak kesalahan, banyak kata-kata yang kurang pas menurut kalian ya, mohon dimaafkan karena kita manusia.